Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part ini kita akan belajar tentang kriteria investasi ya pada kelayakan bisnis, khususnya pada finansial gitu ya, pada kriteria finansial. Nah, kemudian eh, pada pemasukannya, pertama kita akan melihat pada sisinya yang kita ambil yang pertama ya, itu harus ada pemasukan, poin pemasukan. Isinya apa? Isinya adalah ada hasil penjualan, di mana hasil penjualan itu terdiri dari jumlah panen dan harga panen, kemudian ada juga nilai sisa, gitu ya. Oke, eh, selanjutnya pertama kita membuat seperti ini dulu ya, ada rincian satuan, kemudian ini umur bisnis ya 1 sampai 5, dan jangan lupa kalau pada eh, kelayakan usaha itu diperlukan tahun ke-0 untuk penanaman investasi awal gitu ya. Nah, untuk hasil penjualan sendiri ini diperoleh dari mana gitu? Hasil penjualan ini diperoleh dari jumlah panen yang dikalikan dengan harga panen. Nah, jumlah panen ini tentunya kita tidak bisa menulis juga, tetapi kita linkkan dengan versi pada siklus produksi. Jadi ya, kita bisa sama dengan ya jumlah panennya ada berapa. Kita klik di standar budidaya tanam, kita lihat di jumlah panen. Nah ini ya, nah jumlah panen kan yang ini. Nah ini jadi kita tulis kurung buka, kita tambahkan mulai dari sini ya, kemudian kita taruh kursornya di sini di B M2 B12M4 paling ujung, kemudian kita klik shift, jangan dilepas, kemudian klik ke arah panah ke kiri, terus sampai di B1M1, kemudian kita tutup. Nah, jumlah panennya adalah tadi penjumlahan dari M1, B1 sampai dengan B12M1. Nah, selanjutnya pada tahun kedua kita samakan saja sama dengan tahun pertama ya. Kemudian tahun ketiga kita samakan. Selanjutnya hasil harga panen juga kita samakan ya, sama dengan kita samakan pada siklus produksi bahwa harga jualnya itu ada di 5.000. Enter. Nah, kemudian ini tadi tinggal hasil penjualan tinggal dikalikan ya. Sama dengan ya kita klik pada bagian harga panen dikalikan dengan jumlah panen, enter. Nah, kalau sudah ada rumusnya baru kita geser ke samping ya. Selanjutnya untuk pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran itu yang pertama ada biaya investasi, ya, B-nya itu pengeluaran, B.1 investasi, B.2 itu ada biaya variabel. Biaya variabel ada dua terkait dengan biaya tenaga kerja dan biaya bahan material. Kemudian selanjutnya ada biaya tetap, komponen ketiga dari biaya. Ya, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari biaya biaya investasi dulu. Biaya investasi di tahun ke-0 yaitu sama dengan tidak boleh dituliskan, tapi sama dengan ya kita klik pada sheet investasi dan penyusutan ini, klik ya. Total biaya investasi per tahunnya itu berapa? Nah, kan di sini nih per tahun, di tahun ke-0 kita klik di sini. Ya, ini bukan yang total selama umur bisnis, tapi yang per tahun di tahun ke-0 total biaya investasinya kan ini kita klik di sini, enter, sehingga kita bisa geser ke samping. Nah, gitu ya. Terus biaya variabel ini biaya variabel terdiri dari banyak komponen. Yang pertama ada di eh, tahun ke-1. Kenapa biaya variabel itu hanya ada di tahun ke-1? Karena diasumsikan bahwa tahun ke-0 itu belum ada produksi sehingga tidak ada biaya variabel. Nah, ini juga tidak bisa kita klik tidak bisa kita tuliskan secara langsung 2730, tetapi harus kita linkkan sama dengan
ya, kemudian pada sistem siklus produksinya. Nah, kita di sini sudah menambahkan yang per tahun ya untuk biaya variabel. Nah, ini biaya variabel untuk persiapan penanaman dan ini syaratnya ini urutannya harus sama ya, sehingga kalau kita geserkan rumusnya itu tidak merubah urutan. Nah, di sini kan ada nih persiapan lahan sampai dengan panen itu biaya per tahunnya itu berapa di sini kan. Nah, tinggal kita klik di sini. Nah, enter, kemudian tinggal kita taruh di sini di atas yang sudah kita rumuskan tadi, kita taruh kursornya di bawah, pojok kiri, pojok kanan bawah, kita tarik ke bawah. Kemudian di tahun kedua, jangan kita tarik ke samping. Tahun kedua kita sama dengankan dengan tahun pertama. Nah, barulah kita tarik ke bawah dan tarik ke samping. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada bahan material ini juga sama, ini dari siklus produksi sama dengan di bahan material siklus produksi. Ya, bagian material ini kan ada benih ya, per tahunnya ini sama dengan enter. Terus ini kita taruh lagi di tempat yang tadi kita enterkan. Kemudian ditaruh kursor bagian bawah kanan, kita sampai ada plus seperti itu baru kita tarik ke bawah. Nah, tahun kedua kita sama dengan tahun pertama. Kemudian kita tarik ke bawah dan tarik ke samping. Dan tarik ke bawah, dan tarik ke samping sudah. Selanjutnya untuk biaya tetap sama, kita masukkan dulu. Biaya tetap sama dengan biaya tetap di sini per tahunnya yang ini. Ya, enter. Kita tarik ke bawah ya, baru kita tarik ke samping. Nah, maaf, tarik ke bawah. Yang tahun kedua kita sama dengan kan tahun pertama. Kemudian baru ditarik ke bawah dan ditarik ke samping. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ya untuk per masing-masing item sudah barulah itu kita masuk ke totalan biaya variabelnya dulu ya. Pada tahun ke-0 biaya variabelnya itu berarti menjumlahkan sum kurung buka mulai dari biaya tenaga kerja ya, tambahkan nih dari sini biaya tenaga kerja kegiatannya koma, kalau di saya koma ya ini, tapi kalau di kalian bisa jadi titik koma atau titik dua ya, diikuti saja instruksi dari laptopnya. Koma, kemudian tambahkan di bagian benih material yang ada nilainya sampai ke bawah ya, sampai ke karung hasil panen, kemudian koma lagi ya, biaya variabel sudah ya biaya variabel cuma dua, terus kita tutup, kita enter. Nah, sudah sampai situ, kita tarik ke samping saja. Nah, itu ya. Maka selesailah ini jadi biaya variabel. Selanjutnya ada biaya tetap. Nah, biaya tetap sama dengan biaya tetap totalnya, tinggal kita sumkan saja di bagian eh, rincian dari biaya tetap itu sendiri. Kemudian sudah kita sum sini ya, enter, kemudian ditarik ke samping saja. Itu ya. Kemudian keuntungan didapatkan dari mana? Tentunya dari sama dengan ya pemasukannya di sini dikurangi dengan pengeluarannya. Enter. Ya. Tadi pengeluaran itu isinya apa aja? Pengeluaran itu berarti penjumlahan dari investasi ya. Kita ulangi saja. Untuk pengeluarannya sama dengan sum ya investasi satu klik, koma, biaya variabel klik, koma, ya, biaya tetap klik, tutup, enter. Kemudian kita eh, seret ke samping. Dah gitu ya. Kemudian keuntungannya tadi sudah ya dari biaya eh, pengeluaran dikurangin dengan pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, enter, kemudian kita geser ke samping gitu ya. Nah, sekarang di kriteria investasi ada beberapa yang digunakan. Yang pertama adalah kita harus menetapkan dulu ini diskon rate-nya itu berapa persen. Nah, berapa persennya ini kita harus punya asumsi. Nah, misalnya karena tadi saya umur bisnisnya adalah
estimasi pengembalian dari investor investor harus 5 tahun dengan bunga yang diberikan dari investor adalah 10%, maka diskon rate yang digunakan adalah 10%. Nah, asumsi-asumsi tersebut seperti penentuan umur bisnis, penentuan diskon rate, begitu, harus disertakan nanti di bawahnya ya, dikasih keterangan itu asumsi-asumsi yang kalian pakai. Terus selanjutnya kita mulai membuat diskon faktor per tahun. Yang pertama, rumus diskon faktor, jangan lupa sama dengan 1 dibagi dengan, ya, kita ulangi saja ini, ya, saya jelaskan ulangi. 1 dibagi dengan 1 plus, ya, aduh, aduh, aduh. 1 dibagi dengan 1 ditambah ini C40 itu apa? C40 ini. Nah, ini ya, sel ini kita kunci ya, kita kunci baik di kolom C-nya maupun di baris 40-nya. Supaya apa? Supaya saat nanti kita geser ke samping itu tidak menyebabkan pergeseran pada sel yang kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian setelah 1 plus eh, suku bunga yang digunakan, kurung tutup, ya, dipangkatkan dengan tahunnya. Tahunnya juga tidak ditulis secara langsung, tetapi kita linkkan. Ini ya, jangan lupa topi, ya, tanda topi ini adalah maksudnya pangkat, ya. Pangkat dari E5 itu adalah tahunnya. Jadi pangkat tahunnya, enter. Kemudian kita bisa geser rumusnya ke samping, ya, sehingga keluarlah nanti hasilnya. Selanjutnya, present value penerimaan itu didapatkan dari mana? Dari eh, diskon faktor, ya, dikalikan dengan eh, pemasukan, karena ini adalah present value penerimaan atau pemasukan, ya. Coba kita ulangi, ya, sama dengan eh, present value penerimaan, maka diskon faktor dikalikan dengan penerimaan di tahun yang dihitung. Enter, kemudian kita geser ke samping present value penerimaan. Nih, eh, nih, ya, sampai dengan ada garis itunya, geser ke samping. Oke, muncul ya. Selanjutnya itu ada present value biaya. Berarti ini dari mana? Dari diskon faktor dikalikan dengan, ini present value keuntungan ya, berarti dikalikan dengan keuntungan. Kalau present value biaya, maka diskon faktor dikalikan dengan jumlah pengeluarannya, total biayanya. Itu ya. Jadi ada present value penerimaan, diskon faktor kali penerimaan, present value biaya, yaitu diskon faktor dikalikan dengan biaya, kemudian present value keuangan, keuntungan itu diskon faktor dikalikan dengan keuntungan. Nah, kriteria investasi yang pertama yang akan kita hitung adalah net present value, di mana tinggal kita menjumlahkan saja. eh ya, kita ulang, kurung buka, kita jumlahkan dari present value keuntungan di tahun ke-0 sampai present value keuntungan di tahun ke-5. Present value di tahun ke-0, keuntungan di tahun ke-0, sampai shift, tekan shift, anak panah ke samping, nah, enter. Ya, itu berarti net present value-nya ada 109. Artinya bahwa selama kurun waktu 5 tahun terhitung 0 dari waktu bermulanya itu keuntungan yang diperoleh sebesar dinilai gini kan sebesar 109 juta rupiah. Kemudian untuk gross bisinya, ya, tinggal kita bagi saja penjumlahan dari penerimaan, ya, dibagi dengan penjumlahan dari biaya. Jadi total penerimaan yang sudah di present value-kan dibagi dengan present value dari jumlah yang sudah dijumlahkan dari biaya. Nah, enter, ini dibagi ya, ini dilihat dibagi, ini garis miring, enter. Hasilnya adalah 1,3, ya, di mana satu rupiah biaya di kotor biaya
yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak sebanyak ini Rp1 ya keluarkan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,3 rupiah. Selanjutnya untuk interpretasi dari net present value berarti 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 2,08 ya. Kemudian IRR-nya pengembaliannya investasi sebanyak 45% selama 5 tahun. Ya, nah ini untuk cara penghitung IRR-nya sama dengan IRR kita eh, kurung buka. Jadi kalau di sini IRR values-nya adalah jumlah keuntungannya. Kita klik shift, kemudian anak panah ke samping, kemudian, nah ini kan ada gas. Gas itu apa tuh namanya? Gas itu adalah perkiraan dari eh, IRR-nya tuh ada berapa bunganya. Misalnya kita mau menginvestasikan itu perkiraan pengembaliannya itu berapa. Nah, ini bisa diisi ataupun tidak. Jadi opsional gitu ya. Misalnya dari investor sudah memberikan em, keinginan untuk misalnya dalam bisnis ini harus mengembalikan berapa. Berarti ini nanti dibikin koma ini berapa persen sesuai keinginan investor. Tapi kalau tidak ada ketentuannya, maka gas ini bisa dihilangkan. Jadi langsung kurung tutup ya 45% gitu ya. Terus selanjutnya ini ada BEP unit dan BEP penerimaan. Nah, BEP unit ini ya, BEP unit ini kita lihat BEP unit ini rumusnya adalah biaya tetap ya F30 dibagi kurung buka dengan F9. F9 itu adalah eh, jumlah adalah harga panen ya, harga panen dikurangi kurung buka ya, em, biaya variabel dibagi lagi dengan jumlah panen gitu ya. Nah, kemudian kita enterkan, kemudian kita tinggal geser ke samping. Begitu pula BEP penerimaan, rumusnya adalah sama dengan ya biaya tetap dibagi 1 minus kurangi kurung buka biaya variabel dibagi dengan hasil penjualannya. Karena dia bentuknya BEP rupiah ya. Sama dengan jadi per tahunnya itu harus minimal untuk BEP itu 29 juta sekian kalau penerimaannya. Kemudian perhitungan payback periodnya ya, sebelum mencapai payback period kita harus menghitung dulu kumulatif present value per tahun dengan cara yang pertama, kalau di tahun yang ke-0 sama dengan kita samakan dengan present value keuntungan di tahun ke-0. Kemudian di tahun kedua, yaitu kita tambahkan dari tahun ke-0 ditambah dengan present value di tahun pertama. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik ke samping. Sampai ini ya, sampai ada tanda plusnya seperti ini, sehingga ini saya contohkan, misalnya ini tidak ada, ini saya contohkan ya, ini supaya bisa ditarik ke samping seperti ini. Nah, tadi biaya investasi itu nilainya adalah 102. Nah, ini ya total biaya investasi selama 5 tahun ya setelah kita jumlahkan itu biayanya sebesar 102 juta rupiah. Nah, sedangkan penghitungan payback period itu sendiri adalah tahun di mana ya biaya investasi tersebut belum
memenuhi, jadi kan ini tahun ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, tetapi sebenarnya ada 6 dengan 0, tapi kan 0 ini belum berjalan secara operasional, sehingga tidak terhitung. Jadi kita hitung satunya dari 1, 2, 3, 4. Sampai sebelum tercapai 102, berarti kan di tahun keempat. Ditambah dengan, ditambah dengan ini, ditambah dengan, nah ini biaya investasinya, biaya investasi dikurangi dengan kumulatif nilai sebelum tercapai investasi itu ada DI 51, ada DI 51, bukan HNI 51, kemudian dibagi dengan ya biaya setelah melampaui. Nah, berarti kan di tahun ini ya melampaui 102, ini kan 109, berarti ada di J51 dibagi dengan I di mana kumulatif belum melampaui I 51. Nah, jadi enter. Enter. Nah, berarti perhitungan payback periodnya itu bisa kembali dana ya. Itu investasi akan kembali di tahun ke 4,8 itu ya. Nah, ini untuk skenario normal. Ya, kalau untuk skenario normal, berarti bisnis ini dikatakan layak. Kenapa? Karena NPV di atas 0, kemudian gross BC di atas 1, net BC di atas 1, IRR ini karena melebihi dari diskon rate yang ditentukan ya 10%, ini lebih besar dari 10%, otomatis dia layak gitu ya. Kemudian payback periodnya 4,86 kurang dari umur bisnisnya 5 tahun sehingga dia juga dikatakan layak. Ya, berarti dari sini layak, layak, layak. Ini pada skenario normal. Oke, eh, saya cukupkan untuk part kondisi normal. Nanti kita lanjut di part analisis faktor sensitivitas dan nilai pengganti. Ya, sampai bertemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.